Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan hadits al-mudallas di kitab Tuhfatul Mubtadi, buku dasar dalam mustalah hadits. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekh Abdul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi rahimahullah, aqsamut tadlisi min haitsul jumlati yanqasimu ila al-qismaini. Al-awwalu tadlisu isnadi wa thani tadlisu syuyukhi. Al-awwalu tadlisu isnadi wa dhalika min haitsu tawaqqu'a mawqi'ut sakti yanqasimu ila al-qismaini. Al-awwalu an yakuna as-saktu fi haqqi syaikhihi wa hadha lahu thalathu suwarin. Ihdaha riwayatul rawi amman qad sami'a minhu fil jumlati ma lam yasma'hu minhu. Thaniha riwayatul rawi amman laqiyahu wa lam yasma' minhu. Thalithuha riwayatul rawi amman asarahu wa lam yalqahu. Muhiman as-sama'u fi hadhihi suwari الثلاث وهذا عليه جمهور أهل العلم ويدخل في هذا القسم تدليس القطع والسكوت والعطف. الثاني أن يكون سقط في حق شيخه وهذا هو المعروف بتدليس التسوية وهو إسقاط الراوي المدلس. Nah ini dia. Sekarang tadlis taswiyah. Nah, jadi ternyata yang tadlis taswiyah itu yang hilang syekh dari syekhnya. Jadi kalau hilang dari syekhnya perawi, namanya tadlis dulu. Namanya ada tadlis isnad, tadlis syekh, terus syekh. Ini tadlis taswiyah, nanti akan disebutkan. Rawiyan baina rawiyaini qad sami ahaduhuma min al-akhari aw ihtamala as-sama'u bil mu'asirati wa hadha afhashu anwa'i tadlisi wa hadha ar-rawi as-sakitu qad yakunu da'ifan wa huwa aktsaru min sani'il mudallisina wa qad yakunu thiqatan lakinnahu saghirus sinni aw raghiba mudallisu an dzikrihi. Mithalu ala ba'di suwari sabiqati qala Imam Ahmad haddatsa Yazid ibn Harun akhbarna Hajjaju ibn Artah an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu ila Abil Asi bimahrin jadidin wa nikahin jadidin. Tawdihul mawdi'il tadlisi qala Abdullah ibn Ahmad qala abi fi Hujaji fi Hajjaj radda Zainab ibnatahu qala hadha haditsun dha'ifun aw qala wahid wa lam yasma' al-hujaju Hajjaj. Kalau hujaj para jamaah haji. Jama dari hujaj. wa lam yasma' al-hajjaj an Amrin ibn Shu'aib innama sami'ahu min Muhammadin ibn Ubaidillah al-Arzami wal Arzami la yusawi fi hadithi syai'an wal hadits sahih alladhi ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarrahuma ala nikahi awwali. Insyaallah. Ini jenis tadlis. Kata beliau hafizahullahu taala aqsamu tadlis. Jenis tadlis. Min haitsul jumlah secara umum yang qasimu ila qismain. Secara umum tadlis itu terbagi dua. Al-awwal tadlisul isnad. Yang pertama ada namanya tadlis sanad. Wasani yang kedua tadlis syuyukh. Tadlis syekh. Ya, ada sanad, ada syekh. Sekarang apa itu tadlis isnad, bentuk-bentuknya? Awalan tadlisul isnad. Tadlis sanad. Wadhalika min haitsu demikian itu dari sisi tuqi'u mauqi as-sakti yang qasimu ila qismain. Demikian itu dilihat dari letak hilangnya dalam sanad maka terbagi dua. Al-awwal yang pertama ayyakuna sakot min haqqi syekhi. Sakot itu dari syekhnya dia. Syekhnya dia. Ini memiliki 3 bentuk. Yang hilang syekhnya dia ini 3 bentuk.
Syekhnya si mudalis. Ayakuna saktu fi haqqi syekhihi wa hadza lahu salat suwar. Salah satunya riwayatul rawi amman qad sami'a minhu fil jumlah. Malam yasma'hu minhu. Seorang rawi meriwayatkan dari guru yang dia telah mendengar dari guru itu secara umum. Tapi dia meriwayatkan apa yang dia tidak dengar. Paham ini? Jadi gurunya itu dia dengar darinya. Tapi yang dia nukil termasuk hadis yang dia tidak dengar. Itu juga namanya apa? Mudalis. Mudalis apa? Mudalas al-isnad. Paham ini? Misalnya gini. Saya berjumpa dengan Azlan. Ya, saya jumpa dengan beliau di Buton. Saya ambil, dia punya 100 hadis. Saya ambil 50 hadis. Tapi saya meriwayatkan juga itu sisa 50. Padahal saya tidak dengar. Saya cuma dengar berapa? 50. Itu juga masuk apa? Tadlis. Dari tadlis, syekh. Tadlis kepada syekh itu. Karena saya menyamarkan, saya menyembunyikan sesuatu yang saya tidak dengar dengan yang saya dengar. Paham kan? Iya. Nanti ini akan ditahu tentunya dalam keterangan dari para imam hadis. Dia ini hanya mendengar di Basrah. Kalau dia meriwayatkan di Makkah dari guru itu, maka tidak benar. Dia tidak dengar dari Makkah. Dia dengar dari Basrah. Paham kan? Diambil itu ditahu. Ditahu. Sama dengan Imam Abdul Razak. Kalau dia sampaikan hadisnya waktu di Yaman, diterima. Tapi selain di Yaman, tidak diterima. Misalnya dia sudah pindah ke Basrah, tidak diterima. Atau pindah ke Kufah, tidak diterima. Karena sudah berubah hafalannya. Itu ditahu dari sejarah. Dari sejarah, para ulama hadis sudah tulis di Kutubur Rijal. Di kitab Rijal. Sampai nanti ada mengatakan ini rawi ini diambil dari Abdul Razak As-Sun'ani sudah di daerah ini. Sehingga dia tidak kuat riwayatnya. Paham kan? Ini nanti ditahu dari situ. Jadi ini tadlis syekh. Dia menukil hadis dari syekhnya yang dia dengar dari syekh itu. Tapi hadis yang dia nukil apa? Dia tidak dengar. Mungkin dari temannya yang kasih tahu ini juga hadisnya syekh. Akhirnya dia sampaikan. Padahal berarti kan dia ambil dari temannya. Dia hilangkan, dia nukil apa? Langsung ke syekh. Dan orang akan percaya. Kenapa? Karena ini kan termasuk muridnya. Padahal dia tidak dengar. Ini kan amanah. Kalau kita tidak dengar. Seperti sebagian rawi hadis. Nanti akan ada antum insya Allah. Kita akan baca buku hadis yang lebih tinggi lagi. Nanti ada seorang guru, dia riwayatkan hadisnya dari muridnya. Bukan karena dia tidak pernah sampaikan, tapi ternyata dia lupa kalau murid dia sudah sampaikan hadis itu. Cuman dia lupa kalau itu hadisnya. Akhirnya dia bilang, telah menceritakan murid saya kepada saya kalau saya pernah menyampaikan kepadanya hadis itu. Jadi itu amanahnya. Jadi dia bilang bahwa ini dari murid saya, dia bilang dari saya. Paham maksudnya ini? Ini amanah dalam penukilan hadis. Maka ini tadlis. Iya. Sanian yang kedua masuk juga di sini adalah riwayatul rawi amman lakiyahu walam yasma' minhu. Masuk juga di sini adalah riwayatnya rawi dari orang yang dia bertemu dengannya tapi dia tidak mendengar hadis. Cuman berjumpa. Tidak meriwayatkan hadis darinya. Paham ini? Kan ada namanya majelis sama. Majelis dalam mendengarkan apa? Hadis. Majelis periwayatan. Jadi dia berjumpa dengan guru ini. Tapi dia tidak ada dengar hadis dari guru ini. Setelah itu dia nukil hadisnya. Dalam menceritakan kepada saya si fulan. Atau an fulan. Biasanya kan pakai apa? An fulan. Dipahami ini? Ini tadlis juga namanya. Tadlis syekh. Dipahami ini kan? Kan dia samarkan syekhnya. Ini yang kedua. Salisuha yang ketiga. Riwayatul rawi amman asorohu. Ini paling jauh. Riwayatul rawi amman asorohu walam yalqahu. Seorang rawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya. Tapi tidak berjumpa. Hanya semasa. Dipahami ini? Ini juga tadlis apa? Syekh. Dan dia menukil hadis dari seorang yang semasa tidak berjumpa. Dia cuma tahu kabar bahwa sana ada imam ini. Semasa dengannya, dia hidup sama dengan masanya. Tapi tidak berjumpa. Ini juga apa?
Tadlis syekh. 3 ini tadlis syekh. Paham kan? Kan ini as-sakot min haqqis syekh. Tapi masuk dalam tadlis apa? Isnad. Kan dia samarkan sanatnya. Cuman dari haknya apa? Syekhnya. Syekhnya. Muhiman sama. Dalam keadaan dia mengihamkan, memberikan sangkaan kepada orang dengar, orang yang mendengarnya, dia mendengar. Fi hadis suar selas. Jangan lupa dah, harus muhim sama. Dia ihamkan, dia mendengar. Wahada alaihi jumhur ahlul ilm. Ini 3 ini di atasnya adalah pendapat mayoritas ahlul ilm. Wa yadkhul fi hadzal qism, masuk juga di sini adalah tadlisul qat'i, tadlis dengan terputus sanatnya, dan tadlis sukut atau dia diam, awil atof atau tadlis apa? Atof. Masuk juga di sini. Ini yang pertama. Dari syekhnya. Dia tadlis gurunya. Ini namanya tadlis isnad. Yang kedua, ayakuna saktu min haqqi syekhihi. Sakotnya itu dari haknya syekh, guru dari gurunya. Jadi bukan dia menyamarkan gurunya. Tapi gurunya yang dia samarkan. Dipahami nih? Jelas ya? Misalnya tadi, saya riwayatkan dari Azlan. Azlan meriwayatkan dari Ilham. Saya samarkan gurunya Azlan. Paham ini? Yaitu siapa? Ilham. Dipahami nih? Ini yang dia lakukan. Ini yang dikenal dengan tadlis taswiyah. Jadi kalau syekhnya yang dia samarkan, itu tadlis isnad. Tapi kalau dia samarkan syekhnya, guru dari gurunya, namanya tadlis apa? Taswiyah. Ini untuk istilah. Paham ya? Yang sudah lewat kemarin. Iya, tadlis taswiyah. Wahwa iskotur rawil al-mudallis rawiyan baina rawiyain. Qad sami ahaduhuma minal akhar. Yaitu seorang rawi yang mudallis menghilangkan satu rawi antara 2 rawi yang salah satunya telah mendengar dari yang lain. Paham ini kan? Salah satunya telah mendengar dari yang lain. Paham modelnya ini? Maksudnya gini. Kita sekarang, saya menukir hadis dari Azlan. Azlan meriwayatkan dari Ilham. Kan begitu? Dari Ilham. Dia juga Ilham ini mendengar dari Rizki. Dari Rizki. Rizki juga bisa dengar. Azlan bisa dengar dari Rizki. Bisa dengar. Tapi dia tidak mendengar darinya. Dia cuma dengar dari Ilham. Dia hilangkan Ilham. Paham maksudnya? Dia taswiyah. Dia samakan antara Ilham dan Rizki. Itu namanya tadlis taswiyah. Dia hilangkan Ilham, mungkin sanadnya Rizki lebih tinggi. Paham kan? Dia lebih tinggi darinya. Jadi kemungkinan itu Azlan ambil dari Rizki. Kan dia berjumpa dengan, jadi Ilham sama Rizki kan sekawan. Paham ini? Akhirnya dia hilangkan Ilham, dia nukil dari Rizki. Dia hilangkan gurunya yang dia dengar darinya. Dia langsung menukil dari gurunya. Temannya gurunya. Dipahami nih? Yang lebih tinggi sanadnya. Tidak ada ijazah, tidak ada sama sekali apa-apa. Tapi dia riwayatkan dari situ. Iya, dia hilangkan syekhnya. Guru dari gurunya. Guru dari gurunya. Au ihtamal sama bil mu'asarah. Atau kemungkinan dia dengar karena semasa. Kemungkinan dia dengar karena apa? Semasanya. Dipahami ini? Kemungkinan dia dengar semasa. Paham modelnya itu tadi? Kalau kemungkinan dia dengar semasa gini. Saya menukil dari Azlan. Nah, Azlan dari Ilham. Paham kan? Tapi Ilham menukil dari Rizki. Hadis itu. Cuma Rizki semasa juga dengan Azlan. Kan begitu tuh biasanya kan. Antara muridnya itu si guru. Ini muridnya ini si guru. Dia punya murid lagi. Masih bisa gurunya ini hidup. Paham maksudnya? Dipahami nih. Misalnya guru anak Ustadzul. Nah, murid anak Azlan. Azlan tidak ketemu sama Ustadzul. Semasa dengan Ustadzul, kan begitu? Dia menukil langsung dari Ustadzul, tidak lewat saya. Berarti dia hilangkan siapa?
dia hilangkan gurunya. Kemungkinan semasa. Kan enggak semasa kan? Kalau enggak semasa jelas. Kalau ini dia semasa dengan guru saya. Kan orang akan mencurigai, mengira dia dengar. Padahal dia enggak berguru di Bajirupa. Dia hanya berguru di mana? Di RBA. Paham maksudnya ini? Jelas itu? Jadi dia kalau tadi dia ketemu dengan gurunya Ilham. Kan begitu? Dia ketemu juga. Kalau ini dia semasa enggak ketemu. Bisa juga ketemu tapi enggak dengar. Tapi enggak dengar. Ini semuanya namanya apa? Tadlis taswiyah. Yang penting gurunya. Kalau tadi kan yang penting guru dari gurunya. Bukan gurunya. Kalau gurunya kan tadlis apa tadi? Syekh, tadlis isnad. Kalau ini tadlis taswiyah. Dia hilangkan gurunya dari gurunya. Guru dari gurunya. Iya. Hada afhash anwa'ut tadlis. Ini jenis tadlis yang paling buruk. Karena dia hilangkan guru dari gurunya. Waduh. Ya, gimana ini? Wahada rawi sakit kode yakunu do'ifan. Ini rawi yang sakit. Terkadang dia do'if. Dan itu kebanyakannya. Kan tidak mungkin dia hilangkan kecuali pasti ada sesuatu. Kalau memang dia kuat pasti dia sebut. Kan pasti orang berbangga kan kalau gurunya terpercaya. Kenapa dia hilangkan? Pasti kebanyakannya itu do'if. Dia hilangkan supaya tidak dikatakan hadisnya apa? Do'if. Anda paham ini? Itu masalahnya. Ini rawi kadang do'if. Dan ini kebanyakannya. Min soni'il mudallisin. Dari perbuatannya orang melakukan tadlis. Karena itu tadi. Dia hilangkan pasti karena ada sesuatu. Karena kalau rawinya terpercaya. Pasti dia sebut. Dia akan berbangga dengannya. Saya punya riwayat hadis dari rawi yang terpercaya. Iya. Ini kebanyakannya dari perbuatannya orang-orang yang melakukan mudallis. Tapi waqad yakunu thiqatan. Kadang juga terpercaya. Lakinahu sogirusin misalnya. Akan tapi dia lebih muda umurnya. Jadi tadi kan seperti yang saya bilang di Azlan tadi. Jadi daripada Azlan menukil dari saya. Sementara saya lebih muda. Masih anak-anak dalam penuntut ilmu. Lebih langsung dari Ustaz Dul yang lebih sudah tua, lama belajar, lama menyampaikan ilmu. Paham ini? Jadi kadang terpercaya yang dia hilangkan. Tapi karena lebih muda umurnya. Dia menukil dari lebih tua. Dipahami ini? Lebih banyak ilmunya. Kadang seperti itu. Au rogibal mudallis an dzikrihi. Perhatikan. Rogibaan. Apa artinya ini? Au rogiba mudallis. Si mudallis rogibaan dzikrihi. Apa artinya? Benci dari menyebutkan. Tidak mau saya sebut itu. Dia benci itu gurunya. Atau dia benci itu gurunya. Akhirnya dihilangkan. Iya kan? Dia senang gurunya tapi tidak suka sama gurunya. Akhirnya apa? Dia hilangkan gurunya. Dia tidak suka sebut. Dipahami ini? Nah ini masalah. Ini ada dendam pribadi di sini. Masalah. Contoh. Sebagian bentuk yang telah lewat. Berkata Imam Ahmad, haddatsana Yazid ibn Harun. Akhbarana Hajjaj ibn Artah. An Amr ibn Sya'ib, an abihi, an jaddihi. Rasulullah SAW rodda binatahu ila Abil As. Mengembalikan anaknya yaitu Zainab kepada Abil As. Dengan mahar yang baru, nikah yang baru. Ya. Dengan mahar yang baru dan nikah yang baru. Penjelasan tempat tadlisnya. Berkata Abdullah ibn Ahmad. Yaitu anaknya Imam Ahmad. Yang banyak menukil dari bapaknya. Qala abi. Berkata bapakku. Siapa bapaknya sini? Imam Ahmad. Fi Hajjaj. Tentang Hajjaj. Rodda Zainab ibnatahu. Dia mengembalikan Zainab anaknya kepada Abul As dengan mahar baru, nikah yang baru, akad yang baru. Qala hadza haditsun dhaif. Berkata Imam Ahmad yaitu bapakku, ini hadis dhaif. Atau Imam Ahmad berkata bapakku, wahin. Wahin lebih dari lemah. Wahin. Sangat lemah.
Lam yasma'al Hajjaj min Amr ibn Shu'aib. Masya Allah. Hajjaj tidak mendengar dari Amr ibn Shu'aib. Kan penukilannya kan ahbarona Hajjaj ibn Artah an Amr. Dia pakai an. Dia pakai apa? An. Itu namanya iham as-sama. Memberikan iham kalau dia mendengar. Karena pakai lafaz apa? An. Bukan pakai haddatsana. Seperti yang tadi sebelumnya. Iya. Dia tidak mendengar Al-Hajjaj dari Amr ibn Shu'aib. Innama sami'ahu min Muhammad ibn Ubaidillahi al-Arzumi. Dia hanya mendengar dari Muhammad bin Abdullah al-Arzami. Dia bilang, wal arzami hada, wal arzami la yusawi fi hadithihi syai'a. Tidak ada nilai hadisnya sedikit pun. Jadi dia menghapus itu Muhammad bin Ubaidillah karena dia do'if. Bahaya sekali. Jadi dia langsung nukil dari siapa? Amr ibn Shu'aib. Dia hilangkan gurunya karena do'if. Wal hadithus sahih alladhi ruwiya, dan hadis yang sahih diriwayatkan anna Nabi aqarrahuma ala nikahil awal. Bahwasanya Nabi ya membenarkan keduanya di atas nikah yang pertama. Dipahami nih? Di atas nikah yang pertama. Yaitu kan ketika Islam, pahami nih? Kan mereka menikah. Sudah Islam menikah. Kemudian setelah itu Islam. Apakah nikah ulang atau nikah ulang mahar baru atau cukup dengan pernikahan yang pertama sebelumnya? Paham pertanyaannya? Cukup dengan nikah yang pertama. Tadi yang doib, Nabi mengembalikan Zainab kepada Abil As dengan akad baru, mahar baru. Itu doib. Yang benarnya tidak. Nabi membenarkan nikahnya sebelumnya. Siapa yang menikah sebelum Islam kemudian masuk Islam, tidak perlu nikah ulang. Karena hadis yang menikah ulang itu apa? Do'if. Paham maksudnya? Terdapat tadlis. Siapa yang tadlis? Al-Hajjaj ibn Artah. Dia hilangkan gurunya. Paham ya? Yaitu Muhammad ibn Ubaidillah. Dia hilangkan. Iya. Ini tadlis jenis yang pertama. Tadlis isnad. Kedua. الثاني تدليس شيوخي. قال الناظم والثاني أي والقسم الثاني يسمى تدليس الشيوخ لا يسكته، يعني لا يسكت شيخه الذي سمع منه الحديث، لكن يصف أي يذكر أوصافه التي هو غير مشهور بها بما به من الأوصاف لا ينعرف أي لا يعرف بها. وقوله ينعرف لهن حيث لم يسمع إن عرف. Masya Allah. Terus. وحاصله النوع الثاني من التدليس تدليس الشيوخ، أي يذكر الراوي شيخه بوصف غير معروف به. وحده معتبر هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به. وهذا يأتي من فاعليه على وجهين. الأول لقصد الإيهام، إما إيهام الرحلة أو إيهام تكثير الشيوخ، أو إيهام أنه شخص آخر يكنى بهذه كنية أو يسمى بهذا الاسم. الثاني لقصد إخفاء اسم الراوي كي لا يعرف، إما لستر ضعفه وإما لألا يعرف في الحال ونحو ذلك من الأسباب. Jenis kedua tadlis syuyukh. Dia tadlis syekhnya. Berkata Nadim yang kedua, jenis yang kedua yang dinamakan dengan tadlis syuyukh. La yuskituhu, yakni la yuskitu syekhu. Dia tidak hilangkan syekhnya. Alladhi sami'a minhul hadith, yang dia dengar darinya hadith. Lakin yasifu, akan tapi dia sifati. Ayat Qur'ausopah, dia sebutkan sifat-sifatnya. Allati huwa ghairu masyhur biha, yang dia tidak terkenal dengan sifat itu. Iya. Yeah. Bima bihi, dengan apa yang dengannya, ay minal awsaf, dengan sifat-sifat layan arif, yang tidak dikenal. Ay la yu'raf biha, tidak dikenal dengannya. Qaulu layan arif, qauluhu yan arif, ini lahan, ini salah. Haitsu lam yusma in arafa, kan tidak didengar dari kata apa? In arafa, tidak ada itu wazan in arafa yan arif.
Paham? Kata ini tidak diubah ke in arofa, yan arif. Dipahami ini? Tidak ada dalam bahasa Arab hal itu. Walaupun ada dalam tasrif, tapi kan tidak semua wazan itu bisa ditasrif ke situ. Bisa ditambah. Kesimpulannya jenis kedua dari tadlis adalah namanya tadlis syekh. Yaitu si rawi menyebutkan syekhnya atau dengan sifat yang tidak terkenal. Wahadduhul mu'tabar, pengertiannya yang dianggap. Huwa ayyar biar rawi an syekhin hadithan. Seorang rawi meriwayatkan dari syekh sebuah hadith. Sami'ahu minhu. Yang dia dengar darinya. Fayusammihi, maka dia menamakannya. Au yukannihi, atau mengkuniakannya. Au yansibuhu, atau menyandarkannya. Au yasifahu, atau dia sifati. Bima la yu'raf bihi, dengan apa yang dia tidak dikenal dengannya. Ini datang dari pelakunya karena dua alasan. Pertama, liqasdil iham, tujuannya supaya samar. Ima iham rihlah, apakah mau disamarkan rihlanya? Atau iham takfirus syekh, atau memberikan sangkaan kalau dia banyak syekhnya. Jadi kadang dia bilang kola Abu Abdillah, kadang juga kola Abu Abdurrahman, kadang dia juga bilang kola Abu Konita misalnya. Satu orang tapi kunianya banyak, karena tidak bohong kan, karena anaknya ada Abdurrahman, ada Abdullah, ada Konita. Paham maksudnya? Jadi orang bilang, banyak yang gurunya. Dipahami nih? Padahal itu seorang. Cuma dia tidak bohong, dia samarkan. Dipahami nih? Dia apa? Samarkan. Supaya iham atau iham anau syakhsun akhar, atau itu memberikan sangkaan itu orang lain. Akhar, yukna syakhsun akhar. Yukanna bihadal kunyah, yang diberikan kunyah dengan kunyah itu. Au yusama bihadal isim, atau yang dinamakan dengan nama itu. Ini jenis pertama. Jenis kedua, liqasdi ikhfa'us mirrawi. Tujuannya dia mau sembunyikan nama rawi itu. Kaila yu'raf, supaya tidak ditahu. Apakah karena mau menutup kedoifannya? Rawi doib. Tidak usah disebutkan dengan nama yang dikenal. Disebutkan nama yang tidak dikenal. Memang namanya tapi dia tutup. Iya. Atau li'alla yu'raf bil hal, supaya tidak dikenal waktu itu. Wa nahwu dzalik min asbab, dan semisalnya dari sebab-sebab yang mereka lakukan. Terus hukum tadlisi isnadi huwa min qismi ad-dha'ifi li ihtimali sakti fi sanadi wa takhtalifu naw'iyatu dha'fihi bi ikhtilafi naw'iyati tadlisi wa fahushi tadlisil mudallisi wa adamiha. فأنعنة المدلس صالحة في اعتبار إذا توفرت فيه ثلاثة أمور. الأول ألا يكون ممن يدلس تدليس التسوية المكثرين كبكية. الثاني ألا يكون فاحش التدليس kabakiyata. Nama orang itu. Kabakiyata. Bakiyah bin Mahmud. كبكية. الثاني ألا يكون فاحش التدليس يسكت الهلك كابن جريج. الثالث ألا يكون متابعا للمدلس في نفس الطبقة. وإن صرح المدلس المقبول في نفسه عن شيخه قبل منه الخبر الذي صرح فيه، إلا إذا كان يدلس تدليس التسوية فلا بد أن يصرح في شيخه وشيخه Yusorriha. فلا بد أن يصرح في شيخه في أقل الأحوال، فإن لم يصرح إلا في شيخه رد الاحتمال سكتي في من بعد شيخه. أما حكمه في شرعي فتدليس أخو الكذب ذمه عامة العلماء العاملين. قل حماد ابن زيد rahimahullah la a'lamu mudallisa ila mutashabbi'an bima lam yuqta. Hukmu tadlisi syuyukhi fi syar'i ka hukmi tadlisi isnadi. Wa min haitsul hukmu alaihi in tabayyana al-mudallisu Mudallas. In tabayyana mudallasa wadoha bil bahthi wa jama'at turuqa
فيحكم عليه بحسب حاله وإن لم يتضح كان مجهولا وضعف السند بذلك. عدد المدلسين لعل الناظر إلى ترك الأهل العلم لقواعد التدليس يظن أنه قد وقع في هذا النوع جمهور كثير من الرواة والأمر بخلاف ذلك، فإن الرواة يعدون بعشرات الآلاف والمدلسون منهم يبلغ عددهم نحو 80 و100 راويا، ومنهم من يدر تدليسه ومنهم من لا يدر تدليسه، لكن بعض هؤلاء لهم أحاديث كثيرة فيحتاج الأمر إلى مزيد تفقد لأحوالهم على حسب القواعد المذكورة. من المصنفات عن التدليس والمدلسين تعرف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لحافظ ابن حجر، ومن كتب المعاصرين التدليس في الحديث للدكتور مسفر ابن غرام الله الدميني. Dumaini. Baik. Hukum tadlis sanad. Dia termasuk dari do'if. Karena ada ihtimal sakot dalam sanad. Dan berbeda-beda jenis do'ifnya. Sesuai dengan jenis tadlisnya. Buruknya tadlisnya mudalis dan tidak buruknya. Anak-anaknya mudalis bisa dipakai untuk itibar, untuk sebagai pendukung. Jika terpenuhi syarat padanya 3 perkara. Jika terpenuhi padanya 3 perkara. Pertama, dia bukan dari orang yang tadlisnya tadlis taswiyah. Bukan dari yang melakukan tadlis taswiyah. Yang memperbanyak hal tersebut seperti bakiyah. Kalau bakiyah tidak diterima hadisnya. Karena terlalu banyak tadlis taswiyah. Cara kedua, dia bukan dari fahish tadlis. Yang yuskatul halqa, yang menghilangkan rawi-rawi yang binasa. Maksud rawi-rawi yang do'if. Seperti Ibnu Juraij. Tidak diterima tadlisnya karena dia biasa menghilangkan rawi yang halqa. Rawi yang do'if sekali. Ketiga, alla yakuna mutabi'an li mudallis fi nafsi tabaqah. Dia tidak ada mudallis pada nafsi tabaqah, pada tingkatan itu yang sama. Jadi ini 3 syarat bisa dianggap itu hadis apa? Tadlis. Bukan dari tadlis taswiyah, bukan dari yang buruk tadlisnya, suka menghilangkan rawi-rawi yang do'if sengaja, dan tidak pula di mutaba'ah untuk di tingkatan yang sama. Jika si mudallis jelas, ya si mudallis yang makbul, sarraha fi nafsih, dia menukilkan dengan tasrih, dengan jelas dari syekhnya. Kubila minhu khobaruh, diterima khobarnya yang dia tasrih padanya, yaitu dia bila haddatsana atau sami'na atau akhbaroni, paham kan? Itu namanya tasrih sama. Iya. Illa idza kana yudallis tadlis taswiyah. Kecuali kalau dia melakukan tadlis taswiyah, ini walaupun dia tasrih, tidak diterima. Yang dia hilangkan syekh dari syekhnya, tidak diterima. Fala budda yusarriha fi syekhihi wa syekhihi. Berarti harus dia tasrih. Dia jelaskan, dia nyatakan, dia dengar dari syekhnya dan syekh-syekhnya. Fi aqallil ahwal, pada keadaan paling sedikit. Itu baru diterima. Kalau dia tidak tasrih maksudnya tidak jelas menukil bahwa dia mendengarnya pada syekhnya, ditolak karena ihtimal sakot. Nah, dari setelah syekhnya. Adapun hukum syariat, ini hukum sanad ya. Ada hukum syariat tentang tadlis. Tadlis itu saudaranya kadib, saudaranya dusta. Para ulama yang keumuman mereka mencela orang yang melakukan tadlis. Berkata Hammad ibn Zaid,
la a'lamul mudallis illa mutasyabbi'an bima lam yu'ta. Saya tidak mengetahui mudallis kecuali dia berkenyang-kenyang dengan apa yang dia tidak punya. Iya toh? Dia tidak riwayatkan itu hadis, tapi dia bilang saya riwayatkan. Saya dengar, iya kan? Berarti dia berkenyang-kenyang dengan apa yang dia tidak punya. Menyampaikan sesuatu yang dia tidak miliki. Hukum tadlis syuyukh. Kalau tadi tadlis apa? Isnad. Kalau tadlis syuyukh, dalam syariat seperti hukum tadlis sanad, yaitu ahlul kadib. Dari sisi hukum atasnya, kalau jelas yang ditadlis, ya jelas setelah dibahas dan dikumpulkan jalur-jalurnya, dihukumi sesuai dengan keadaannya. Kalau tidak jelas maka dia majhul dan doib sanadnya dengan hal tersebut. Nah ini yang penting, ini adadul mudallisin, jumlah rawi mudallis. Mungkin si Nadim ya kepada jalan ahli ilmi untuk la'allan dadir, mungkin orang yang melihat kepada jalannya ahli ilm dalam kaidah tadlis akan menyangka bahwasanya telah terjadi jenis tadlis ini dalam kebanyakan rawi. Tidak. Al-amru bi khilafi dzalik. Nah, paling kita akan menganggap, wah bahaya juga ya hadis mudallas ini. Ketika kita melihat kepada kaidah pembahasan tadlis, kita kira tadlis itu banyak rawi yang melakukan tadlis. Tidak seperti itu. Sesungguhnya rawi-rawi yang dihitung bi asyaratil alaf, rawi-rawi yang dihitung puluhan ribu, mudallisun dari mereka hanya mencapai 180 saja. Jadi rawi sangat banyak, tapi mudallisnya itu hanya 180 rawi saja. Di antara mereka ada yang berbahaya tadlisnya, di antara mereka ada yang tidak berbahaya tadlisnya, ya akan tapi sebagian mereka memiliki hadis-hadis yang banyak, dipakai fahyutaju al-amr ila mazidi tafakkudin li ahwalihim ala hasabil qawaidil madkurah. Maka butuh untuk tambahan ya meneliti, memeriksa keadaan mereka sesuai dengan kaidah yang disebutkan. Ini paling penting, termasuk tulisan dalam tadlis dan al-mudallisin. Kitab yang paling terkenal dari ulama dulu, Ta'rif Ahli Taqdis bima rotibil mausufina bitadlis, karangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian dari kitab yang sekarang, kitabnya ulama sekarang, dan ini paling lengkap karena terdapat penggabungan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dan tambahan dari kitab lain. Tadlis fil Hadits, karangannya Ad-Doktor Musfir Ibnu Ghoramillahi Ad-Dumaini. Ini yang paling bagus dibeli. Jadi kita kenal rawi-rawinya yang mudallis itu tadi, yang 180 rawi. 180 rawi. Alhamdulillah. Selesai? InsyaAllah berikutnya kita masuk di pembahasan syahadat. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.